Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kita mempelajari tentang pengertian pendidikan kemuhammadiyahan, pada hari ini kita akan belajar tentang maksud dan tujuan dari pendidikan kemuhammadiyahan. Setiap pendidikan sudah tentu memiliki maksud dan tujuan masing-masing. Begitu pula dengan pendidikan kemuhammadiyahan. Maksud pendidikan kemuhammadiyahan adalah sebagai sarana penyampaian pendidikan Muhammadiyah. Saya ulang sekali lagi, maksud pendidikan kemuhammadiyahan adalah sebagai sarana penyampaian pendidikan Muhammadiyah. Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam, atau dengan kata lain, gerakan untuk mengamalkan ajaran agama Islam baik dalam kehidupan individu ataupun kehidupan sehari-hari, harus senantiasa berlandaskan kepada ajaran agama Islam dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun dalam kehidupan berkeluarga. Dalam satu keluarga mampu membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah yang berdasarkan kepada nilai-nilai atau norma-norma ajaran agama Islam. Dalam kehidupan bermasyarakat, Muhammadiyah senantiasa mengajak untuk memiliki rasa human society dalam sebuah kehidupan bermasyarakat. Maka pendidikan kemuhammadiyahan sudah sepatutnya dipahami, dihayati, dan diamalkan, sehingga peserta didik mampu mengamalkan tujuan dari pendidikan kemuhammadiyahan itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana dengan tujuan pendidikan kemuhammadiyahan? Tujuan pendidikan kemuhammadiyahan adalah peserta didik diharapkan mampu mewujudkan keyakinan dan cita-cita persyarikatan Muhammadiyah. Saya ulang sekali lagi, tujuan pendidikan kemuhammadiyahan adalah peserta didik diharapkan mampu mewujudkan keyakinan dan cita-cita persyarikatan Muhammadiyah. Mewujudkan keyakinan dan cita-cita persyarikatan Muhammadiyah yang terkandung dalam pendidikan kemuhammadiyah pada dasarnya adalah konsep pembentukan jiwa yang islami. Jiwa yang islami terhadap peserta didik. Apabila jiwa yang islami itu tertanam dalam setiap peserta didik, maka kelak jika peserta didik mampu mewujudkan apa yang ia cita-citakan, sebagai contoh menjadi seorang pedagang, maka dia akan menjadi pedagang yang baik. Menjadi seorang pegawai, apapun menjadi seorang guru, dia pun akan menjadi guru yang baik. Ataupun menjadi profesi-profesi yang lain, dia pun akan membawakan kebaikan dari profesi-profesinya. Maka itulah yang diharapkan dari peserta didik. Yang pertama, bahwa tujuan pendidikan kemuhammadiyahan adalah peserta didik mampu mewujudkan keyakinan dan cita-cita persyarikatan Muhammadiyah dan menjadi penerus amal usaha Muhammadiyah, karena sungguh persyarikatan Muhammadiyah membutuhkan generasi-generasi muda yang mampu mewujudkan rahmatan lil alamin, membawa rahmat, membawa kebaikan bagi seluruh alam. Tujuan yang kedua adalah Muhammadiyah dikenal oleh Angkatan Muda Muhammadiyah. Saya ulang sekali lagi, Muhammadiyah dikenal oleh Angkatan Muda Muhammadiyah. Muhammadiyah hendaklah memiliki generasi penerus yang mampu diharapkan oleh agama dan juga bangsa Indonesia. Seandainya Muhammadiyah mampu
menyiapkan angkatan muda Muhammadiyah yang memiliki kompetensi di masa depan kelak, maka Muhammadiyah akan mendapatkan sebuah kader atau generasi penerus yang i'la'i kalimatillah, yang senantiasa menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam, mampu memiliki integritas untuk kemajuan bangsa, agama, dan juga untuk kebangkitan nusa dan bangsa. Nah, demikianlah tujuan dari pendidikan kemuhammadiyahan. Mudah-mudahan tujuan pendidikan kemuhammadiyahan ini bisa dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh setiap peserta didik, sehingga setiap peserta didik mampu mewujudkan keyakinan dan cita-cita persyarikatan Muhammadiyah itu sendiri, yaitu mewujudkan masyarakat yang Islam, masyarakat yang mampu menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam. Demikianlah pelajaran kita pada kali ini. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, kalian masih di channel Kolba Edu. Setelah kita mempelajari tentang maksud dan tujuan dari pendidikan kemuhammadiyahan, pada kali ini kita akan mempelajari tentang ruang lingkup pendidikan kemuhammadiyahan. Sebelum kita mempelajari tentang ruang lingkup pendidikan kemuhammadiyahan, perhatikanlah dua gambar berikut ini. Dari dua gambar tersebut, manakah yang menggambarkan tentang ruang lingkup kelas? Ataukah pada gambar A, ataukah pada gambar B? Baiklah, perhatikan pada gambar A. Pada gambar A, untuk menggambarkan ruang kelas terdapat dua aspek. Yang pertama adalah aspek fisik seperti meja, kursi, papan tulis, dan peralatan-peralatan yang lain. Aspek yang kedua adalah aspek non-fisik. Aspek non-fisik seperti siswa dan guru yang memiliki etika sebagai pelajar dan juga etika sebagai guru. Dari kesimpulan dua aspek tersebut, maka kita bisa menggambarkan bahwasanya gambar A adalah gambar yang mampu menggambarkan ruang lingkup kelas karena terdiri dari dua aspek. Yang pertama aspek fisik, yang kedua adalah aspek non-fisik. Nah, untuk menciptakan ruang kelas yang berkualitas secara otomatis, dua aspek tersebut harus memiliki kualitas yang bagus, baik dari non-fisik yang bagus ataupun dari fisik yang bagus. Nah, berikutnya pada gambar B, kiranya pada gambar E belum bisa menggambarkan tentang ruang lingkup kelas karena tidak adanya aspek-aspek yang mendukung atau yang menggambarkan sebagai ruang kelas. Dari dua gambar tersebut, marilah kita beranjak kepada pengertian ruang lingkup pendidikan kemuhammadiyahan. Ruang lingkup pendidikan kemuhammadiyahan adalah segala hal yang menyangkut atau berhubungan dengan persyarikatan Muhammadiyah. Saya ulang sekali lagi, ruang lingkup pendidikan kemuhammadiyahan adalah
segala hal yang menyangkut Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, ruang lingkup pendidikan kemuhammadiyahan terdiri dari 5 aspek, sama seperti ruang kelas tadi terdiri dari 2 aspek, yaitu aspek fisik dan juga aspek non-fisik. Nah, kalau ruang lingkup pendidikan kemuhammadiyahan tersebut terdapat 5 aspek. Yang pertama adalah aspek sejarah berdirinya. Yang kedua, aspek tokoh pimpinan. Yang ketiga, aspek organisasi. Yang keempat, aspek amal usahanya. Dan yang kelima adalah aspek perjuangannya. Nah, ini adalah aspek-aspek dalam mempelajari ruang lingkup pendidikan kemuhammadiyahan, yaitu aspek sejarah berdirinya, tokoh pimpinannya, organisasinya, perjuangannya, dan juga amal usahanya. Berikutnya, bagaimanakah cara kita agar mampu mempelajari sejarah berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah, tokoh pimpinannya, ataupun aspek-aspek yang lain. Untuk mempelajari aspek-aspek tersebut dilakukan melalui 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan ideologi. Pendekatan ideologi adalah mempelajari Persyarikatan Muhammadiyah melalui keyakinan dan cita-cita Persyarikatan Muhammadiyah. Apakah keyakinan dan cita-cita Persyarikatan Muhammadiyah itu? Keyakinan dan cita-cita Persyarikatan Muhammadiyah itu yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan histori, yaitu mempelajari Persyarikatan Muhammadiyah melalui sejarah berdirinya, kemudian perkembangannya, dan juga latar belakang berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah. Melalui pendekatan struktural, berarti kita mempelajari Persyarikatan Muhammadiyah dari struktur organisasi. Nah, demikianlah materi kita pada kali ini tentang ruang lingkup pendidikan kemuhammadiyahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.